Bersama saya kembali, Zulfikar Alimuddin, salam guru inovatif. Saya dikawani oleh Miss Aulia Ramadhanita Putri, guru bahasa Indonesia SMA Global Islamic Boarding School. Baik, Miss Aulia, sebelum kita membahas jauh tentang PCK dan kaitannya dengan kurikulum merdeka, kalau kita bicara tentang teks resensi, ya, dalam kehidupan, dalam pengajaran sehari-hari, biasanya hambatan apa yang Miss Aulia rasakan ketika mengajarin kepada siswa? Untuk hambatan sendiri dalam pembelajaran khususnya teks resensi ya, Sir, ya, itu lebih kepada kurangnya mereka mengetahui ada nih banyak karya sastra yang perlu diulas kembali. Gitu. Oke, ada banyak karya sastra yang perlu diulas kembali. Apalagi? Terus proses pembelajaran yang mungkin sulit untuk anak-anak tuh langsung, oh iya ya Miss ya gitu ya, langsung konteksnya pada resensi gitu. Oke, baik. Nah, pemirsa, dua hal ini ada cara kita sebagai guru menggali tentang knowledge of learner, ya. Karena ketika tadi saya tanya tentang hambatan, maka muncul jawaban-jawaban yang dikaitkan dengan apa yang siswa ketahui. Maka tadi terakhir bilang, oh ini ya, gitu. Ya. Itu proses bagi kita menggali pengetahuan siswa kita sebelum kita membawakan materi-materi kita. Selain itu, Miss Adina, kalau tadi kan lebih pada pengetahuan. Pertanyaan saya begini, waktu membuka kelas, ya, biasanya siswa antusias, semangat, atau seperti apa reaksinya waktu Miss Adina buka kelas? Aulia, Miss Aulia. Nggak apa-apa, Sar. Jadi untuk pembukaan kelas ya, Sar, ya. Untuk anak peserta didik khususnya kelas 11 itu mungkin mereka kalau udah di pagi mungkin agak netral aja nih, Sar. Untuk membangun semangat mereka, saya di awal pembelajaran itu menanyakan atau menampilkan sebuah slide. Gimana sih perasaan kalian hari ini, bad kah, good atau gimana gitu. Jadi mereka pilih opsi dari gambar itu sendiri. Pemirsa, kalau di bagian ini, itu namanya pertanyaan bersifat umum, ya. Kita ingin mengetahui kondisi siswa secara general affectionnya mereka, ya. Jadi apa yang kalian rasakan hari ini, perasaanmu dan seterusnya, ya, gitu. Kalau bertransisi ke materi, setelah itu apa yang Miss Aulia lakukan? Untuk bertransisi kepada materi, saya lebih kepada hal yang mereka sukai terlebih dahulu, Sar. Contohnya? Pernahkah kalian menonton bioskop misalkan, Sar? Misalkan menonton bioskop atau menonton film di bioskop? Menonton film di bioskop. Nonton bioskop di luar dong. Menonton film di bioskop gitu. Beberapa bulan kebelakangan terakhir gitu. Saya Miss karena gitu. Ya udah, setelah itu mereka menyebutkan film apa, saya menanyakan film apa. Lalu bagaimana nih grade point yang kalian berikan untuk film tersebut. Baik. Apa tujuannya Miss Aulia bertanya seperti itu pada siswa? Nanyain udah nonton film di bioskop, ngasih grade point berapa? Apa tujuannya bertanya seperti itu? Lebih kepada mengaitkan untuk hal yang mereka sukai dengan teks resensi itu. Baik, ini menarik sekali ya. Jadi ini tepat sekali ya, ketika seorang guru bertanya kepada siswa tentang pengalaman mereka, ya, yang mereka pernah lakukan di masa lampau, yang dikaitkan kejadian itu dengan konsep materinya, gitu ya. Jadi menonton film, berpikir tentang film itu seperti apa dan kasih skor. Ya. Ini di PCK disebut dengan konteks. Nah, setelah ini Miss Adina, Miss Aulia, setelah sampai mereka memberikan skor, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuan berikutnya? Tujuan berikutnya setelah mereka mengetahui film itu sendiri dapat memberikan informasi, lalu memberikan grade point, lalu saya kaitkan apa pendapat kalian, misalkan 3/10 nih, 10 paling tingkatan paling gede nih. Mereka 3/10, tujuhnya apa nih? Pasti kekurangan. Nah, kekurangan dan kelebihannya mereka sebutkan secara lisan gitu. Berarti tujuan pembelajaran berikutnya atau TP berikutnya adalah siswa mampu menjelaskan atau menyampaikan kekurangan-kekurangan pada film tersebut. Kekurangan dan kelebihan. Jadi kalau 3 untuk jadi 10 itu 7 itu kurangnya apa saja? Pertanyaan saya, apakah setiap siswa mampu menjawab 7 hal tersebut? Tidak. Dan inilah yang menjadi
materi pembelajarannya, ya, sehingga siswa mampu kemudian melihat film dan kemudian menyampaikan ya apa kekurangan-kekurangannya, ataupun yang kalau tadi kelebihan yang 3 poin kelebihan, 7 kekurangan. Ya. Pemirsa, di sini kita bisa lihat proses bertanya kepada siswa, yaitu menggali. Kalau di PCK namanya assessment prosedur, ya. Jadi proses assessment for learning, ya. Ini kita lakukan dalam proses pembelajaran. Kita dapat respon siswa. Kita bisa identifikasi bahwa ada yang mereka ketahui 3, 7 yang mereka belum ketahui, dan 7 ini yang perlu dibangun. Nah, untuk mencapai 7 ini, agar siswa menguasai atau ya menguasai 7 aspek ini atau 7 jawaban, ya 7 jawaban ini, itu kita bangun dalam alur tujuan pembelajaran. Nah, prosesnya membangun alur tujuan pembelajaran ini disebut knowledge of learning, Miss. Jadi bagaimana kita secara bertahap membantu siswa mengerjakan satu demi satu sehingga mereka bisa mencapai atau menguasai atau bisa mampu menjawab 7 kekurangan tadi. Baik pemirsa, kita akan bahas di segmen berikutnya tentang bagaimana knowledge of learning untuk membantu siswa pada proses ATP. Salam guru inovatif.